Halo, nama gue Polar and welcome to Anime Time. Gue mau nge-review episode anime yang sudah tayang, sudah gue tonton. Dalam video kali ini gue mau ngebahas tentang anime Dororo episode ke-7. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk melihat video review anime gue selanjutnya ya. そいつをまた済んだ。共に生きるのが長生きの秘訣。そうか。これからもか。ならいい。 Oke, langsung aja ke review kali ini. Di awal episode ini bisa terlihat kalau ada sedikit rekapan ulang di mana di episode lalu ada kejadian si Mio itu meninggal karena adegan barbar dari samurai di zaman itu, dan terkadang membuat kita pun merasa prihatin dan terkadang mengutuk kejadian dan perilaku tersebut. Kita juga melihat di mana si Hyakkimaru itu pas ditanya nama si Dororo kalau dia lapar atau enggak, si Hyakkimaru itu nggak jawab apa-apa dan megang kantong yang berisi benih yang dipunyai oleh Mio di episode lalu. Nah, Aniki, hara hete ne ka? Ketika itu juga langsung aja ada suara yang mungkin gue juga awal-awalnya mendengar bapak-bapak yang seperti sedang bermain dengan wanita di tengah hutan malam. Yang para penonton pun kalau perhatiin baik-baik dan masih ingat dengan adegan episode lalu di mana adegan Mio dienak-enak dan terhias di otak para penonton di sini yang bakal mengira kalau si bapak-bapak itulah sedang bermain. Dan si Dororo pun langsung kesal akan hal itu dan melempar batu kemana-mana. Tapi sayangnya bukan itu yang malah ditunjukkan. Yang ada adalah ketika si Dororo lempar batu kemana-mana, tiba-tiba jatuh sebuah barang dan bapak-bapak yang tadi, yang ternyata si bapak-bapak ini yang disekap oleh seorang iblis. Iblisnya itu cewek dan seperti laba-laba. Well, namanya juga iblis di latar belakang zaman dulu ya, jadi beda dengan monster yang ada sekarang. Ya, yang malahan terlihat lebih menggoda monster laba-laba yang sekarang. Monster musume. Setelah pertarungan yang tidak selesai melawan iblis laba-laba itu, si Dororo dan Hyakkimaru itu melanjutkan perjalanan mereka dan menemukan sebuah desa yang ada di sekitaran hutan itu. Dan si iblis laba-laba itu juga masuk ke desa itu untuk memulihkan kekuatannya yang hilang setelah melawan si Hyakkimaru. Aniki, mura ga aru zo. Shikata nai. Asoko de chikara o. Kalau kita bisa lihat cara si iblis laba-laba ini masuk ke desa cukup unik ya, lengket-lengket di sisi tebing kayak pakai semak-semak gitu. Untuk permulaan episode ini gue bisa bilang kalau adegan yang ditampilkan di sini untungnya tidak ada adegan barbar yang bisa menguras batin para penonton ya. Dan bisa terlihat juga keadaan mental Hyakkimaru yang sudah kelihatan udah mulai kembali lagi dan siap untuk melawan para iblis lagi, terlepas dari kejadian yang dialami di episode lalu. Ketika masuk desa itu, Dororo dan Hyakkimaru ini sedang mengobrol dengan keamanan yang ada di gerbang itu, dan ada informasi mengenai kenapa desa itu dijaga dengan ketat. Di sini informasinya dibilang bahwa banyak orang yang menghilang di desa itu dan pelakunya itu masih berkeliaran di desa itu. Nanti gue bahas juga kenapa banyak orang yang menghilang di desa itu. Tapi kita bahas dulu apa yang terjadi sama si Hyakkimaru dan Dororo di desa itu. Well, penonton pun pastinya awal-awal juga mengira seperti Dororo, dimana kita pun pasti berpikir kalau pelakunya ini pasti adalah iblis laba-laba itu. Karena mindset kita yang sudah diperlihatkan dari episode awal sampai episode lalu, pastinya yang jahat adalah iblisnya. Tapi kalau kalian memperhatikan baik-baik dan mengulang adegannya, kalau iblis itu pun ada bilang kalau dia mau tidak mau harus memulihkan tubuhnya di desa itu. Aniki, mura ga aru zo. Shikata nai. Asoko de chikara o. Awalnya kita pun gak merasa aneh dengan perkataan itu, dan mungkin kita pun gak akan sadar akan hal itu. Tapi setelah kita tahu cerita tentang desa itu, barulah kita bisa menyadari apa yang sebenarnya terjadi mengenai permasalahan yang ada di desa itu. Dikarenakan itulah desa tambang dan para penduduk desanya itu harus dipaksa untuk menjadi pekerja dan harus bergantung akan hal itu, yang membuat penduduk desanya pun muak akan pekerjaan itu. Nah, masuk ke cerita si iblis laba-laba di mana dia ditemukan oleh seorang laki-laki di mana dia menolong si iblis laba-laba itu. Dan ternyata awalnya iblis laba-laba itu memang ingin memakan si laki-laki itu yang menolongnya, dan ketika dia ingin memakan laki-laki itu, dia tidak jadi melakukannya karena dia merasa bahwa laki-laki itu berbeda dengan manusia yang lain, karena dia memang jarang melihat laki-laki yang seperti itu. Di sini gue pun yang menontonnya sudah merasa aneh dan mulai tahu cerita ini akan dibawa kemana akhirnya. 人も虫も同じだ。生きていることに変わりはね。そんなことを言う人間に初めて会ったよ。
あんた変わってるね。そうか。 Di dalam cerita ini sebenarnya yang difokuskan adalah cerita dari dua orang ini, yaitu si iblis dan si laki-laki yang menolongnya. Karena ternyata di sini laki-laki itulah yang menjadi penyebab hilangnya orang-orang yang ada di desa itu. Mereka bukan dibunuh, tapi melainkan diselundupkan untuk keluar dari desa itu. Dikarenakan penduduk desa itu sudah muak dengan kehidupan yang terlalu susah. Oleh karena itulah mereka lari dari desa. Pada saat di percakapan endingnya pun sudah dapat kita lihat kalau si iblis laba-laba itu langsung aja menolong laki-laki itu yang mulai ketahuan bahwa dia adalah pelaku sebenarnya. Ya, well, dia melontarkan sendiri bahwa dialah pelakunya. Dan ada percakapan yang bisa dibilang romance yang dipaksakan menurut gue. Karena ketika si laki-laki dan si iblis itu berbicara di pinggir tebing itu, kelihatan si laki-laki itu mau hidup dengan si iblis laba-laba itu. Jadi feelingnya sih dapet ya, karena cerita yang diberikan saat percakapan antara si iblis dan laki-laki itu dari awal itu ada dapet sih vibe romance antara mereka berdua ini. そいつをまた吸うんだ。共に生きるのが長生きの秘訣。そうか。これからもか。ああ。ならいい。 Ketika mereka berdua, si iblis dan si laki-laki itu ada di tempat goa yang biasa dipakai untuk para warga desa itu kabur dari desa itu. Ada percakapan yang cukup romantis ya menurut gua antara si iblis dan si laki-laki. Si laki-laki ini kalau tetap tinggal akan menjadi contoh dan akan dibunuh oleh para samurai itu. Jadi si iblis laba-laba itu ada bilang apakah dia tidak ingin hidup dengan seorang monster. Lalu dia pun bilang dia lebih baik jadi santapan monster daripada hidup di desa itu. Well, agak berasa romansnya dari ekspresi mereka berdua ini ya. Jadi gue cupin jempol untuk storyboard, percakapan, dan studio yang sudah membuat dua karakter ini menjadi lebih hidup. Karena percakapan mereka dan ekspresi mereka yang sangat mendukung ketika mereka lagi berbicara mengenai kehidupan mereka. バケモンと一緒じゃ嫌かい？おはぎ、わかった。この村で死ぬくらいならここから逃れてお前の餌として生きていくか。あんたみたいなおかしな人間には今後二度と出会えないだろうよ。 Masuk ke adegan di mana si iblis dan si laki-laki itu sedang disundutkan oleh para samurai atau penjaga desa yang sempat dilawan di adegan sebelumnya. Dapat terlihat juga si laki-laki itu terkena serangan panah yang diarahkan ke badannya, tapi untungnya sih tidak parah juga serangannya, dan langsung membuat kaget si iblis akan hal itu, lalu mengambil samurai itu dan dihisap dari hidup mereka. Karena itulah yang menjadi makanan si iblis laba-laba itu untuk merubah kembali jadi bentuk aslinya. Lalu langsung saja ketika si iblis laba-laba itu berubah menjadi bentuk asli laba-labanya dan mau menyerang para samurai itu, tapi datanglah si Hyakimaru yang mau membalas dan membasmi iblis laba-laba yang sudah berubah ke wujud aslinya. Dari segi pertarungannya sih tidak difokuskan banget untuk melawan iblisnya, karena bisa terlihat kan kalau memang yang difokuskan memang tentang si iblis dengan si laki-laki itu. 殺すのはダメだ。おはぎ、今までもこれからもだろう。 Untuk seri anime ini sudah mulai terlihat ya kalau cerita karakter support lah yang lebih ditonjolkan. Jadi sudah mulai tidak heran dengan cerita yang difokuskan ke cerita karakter support. Karena cerita karakter utama di sini masih belum diperhatikan dengan jelas dan masih berbayang-bayang ngomongnya ya. Dan menurut gue sendiri pada saat penonton episode kali ini gue pikir bakal dibasmi deh itu iblis laba-labanya. Tapi enggak. Karena si Hyakimaru itu membiarkan iblis laba-laba itu dan laki-laki itu pergi. Jujur aja pas gue nontonnya di bagian mereka lagi mau kabur bersama, gue berasa was-was apakah akan dibunuh atau enggak si iblisnya itu sama si Hyakimaru. Karena bingung kan kalau si Hyakimaru ini membasmi iblis itu, dia bisa dapat organnya lagi. Tapi dia malah membiarkan si iblis itu untuk pergi. Atau, pemikiran gue gini, memang iblis itu bukan iblis yang mengambil organnya si Hyakimaru. Jadi dibiarkan begitu saja. Itu sih kesimpulan yang bisa gue dapetin ketika melihat si iblis laba-laba ini. ごめんよ、驚かしちまったのはオイラだな。兄貴、今鼻で笑ったら聞こえたぜ、兄貴の最初の笑い声。 Oke, itu aja review gue kali ini. Thank you banget yang nonton video ini sampai habis. Kira-kira pendapat kalian seperti apa tentang episode kali ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe atau berlangganan channel ini, like, dan jangan lupa nyalakan lonceng untuk memberitahuan video-video yang terbaru. Bantu gue untuk menyebarkan video ini ke semua sosial media kalian ya. Thank you for watching. Bye-bye.